23. Baik, kita mulai ya. Cuma perhatikan ditulis kalau tidak belum tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innamal ilmu indallah. Qala ucap sapa nabi, sapa rasul, akhawatin id andara qaumahu bil ahqaf. Siapa kaum nabinya? Kaum Anja, Nabi Hud. Innamal ilmu satemene ilmu iku indallahi ana ngersane Allah. Nabi Hud alaihissalam menjawab ketika kaum beliau mencoba untuk mulai menentang terhadap ajaran yang beliau sampaikan. Ajitana litahfikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Jadi ketika mereka dengarkan bahaya daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mencoba untuk menolak dengan jawaban ajitana litahfikana an alihatina. Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan kami? Wahai Hud, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan kami? Fa'tina bima ta'iduna, maka datangkan kepada kami apa yang kau ancamkan kepada kami. In kunta minas shadiqin, jika memang engkau adalah orang-orang yang benar. Itu kalimat penolakan, kalimat penentangan kaum Hud kepada Nabi Hud, ya, kaum Ad kepada Nabi Hud. Maka Nabi Hud menjawab bahwa innamal ilmu indallah, bahwa sesungguhnya pengetahuan al-ilmu, sesungguhnya pengetahuan apa tentang itu, tentang ancaman, tentang akibat daripada perbuatan menyekutukan Allah, itu semua yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Indallah, ada di sisi Allah. Karena perkara-perkara akan datangnya siksa yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu Allah tentang perkara-perkara gaib itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah.
kapan kiamat datang, ya sampai beberapa penjelasan berikutnya itu yang ada dalam surat Luqman yang terakhir itu ya. Itu hanya Allah yang tahu kapan siksa didatangkan, apa bentuk siksanya, itu hanya Allah yang tahu. Wa uballighukum lan nyampeake ingsun ing sira kabeh. Lan ingsun nyampekno ing sira kabeh ma ursiltu barang kang den utus ingsun bihi kelawan saya hanya sekedar menyampaikan apa yang Allah utuskan kepada kami. Apa yang Allah utuskan kepada kami, apa yang Allah amanahkan kepada kami, ya sudah itu yang saya sampaikan kepada kamu. Walakinni lan tapine ingsun arakum ningali ingsun ing sira kabeh kauman kaum tajalu lan kudu kabeh. Tapi aku ndelok awakmu kabeh kowe pancen bodho. Dan biar kalian semua ini orang-orang yang bodoh. Dinasihati, dikandani, malah bantah. Dikandani malah membangkang. Jadi kalau saya perhatikan, kalian memang orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Di sini tak kandani menurut gue percaya. Tidak perlu harus bertanya mana yang Allah ancamkan kepada kami. Mana kalau kamu punya, datangkan kepada kami apa yang Allah ancamkan kepada kami, apa yang Allah ancamkan kepada kami. Kalau memang omongan ini benar waktu itu. Ya jadi itu orang bodoh gitu. Dikandani malah nentang, itu orang bodoh. Orang pinter, orang ngerti, dikandani mana? Dikandani ini rumah dikandani ini, ya enggak ada ini, orang bantah, orang bangkang, orang jawab dengan jawaban yang justru Allah murka. Ya, Allah murka melihat jawaban yang begini. Ya, kalau mereka menerima dengan baik, ya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati engkau wahai Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat maghfirah kepada mereka. Ya. Tetapi itulah yang terjadi ya pada kaum-kaum terdahulu. Artinya apa? Ayat ini disampaikan Allah kepada Rasulullah SAW supaya menjadi bekal juga, ya menjadi bekal supaya menjadi motivasi dakwah bahwa ternyata berdakwah itu juga penuh tantangan. Ya, dakwah itu penuh tantangan. Jadi bukan hanya berlaku pada seorang nabi, seorang rasul saja. Ternyata para nabi dan rasul semua mengalami hal yang sama. Ketika berdakwah, menyerukan ya, dan mereka kaumnya ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah ya, seruan-seruan ini ditolak. Bahkan rasul yang menyampaikan dituju. Dianggap ya Rasul ini yang ya memalingkan mereka dari Tuhannya, menjauhkan dari Tuhannya, mencari popularitas dan sebagainya, sampai dikatakan sebagai sahirun majnun, ya, tukang sihir yang bodoh, jadi yang gila, ya. Jadi Rasul yang menyampaikan dikatakan tukang sihir, dikatakan orang yang gila. Ya, padahal sebenarnya yang gila ini yang
Ya kaumnya itu dia harus menerima, tapi justru malah menolak. Itu gila ini orang. Mestinya takut dengan adab Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia menentang. Ini gila sebenarnya. Makanya ketika menghadapi kaum yang begitu, Nabi Hud mengatakan, walakinni arakum qauman fajjalun. Tapi ya justru aku melihat kalian ini kaum yang bodoh. Ya, kaum yang bodoh. Itu jawaban Nabi Hud kepada kaum A, ya. Nabi Hud kepada kaum A. Nanti Nabi Rasul yang lain juga hampir sama saja seperti itu, polanya seperti itu. Setiap Nabi Rasul menyeru kepada mereka, ya selalu saja mereka menolak, menentang, ya menghina kepada orang yang mendakwakan agama itu. Falamma ra'ahu mongko semangsane ningali sapa akeh ing siksa. Jadi mongko semangsane weruh sapa akeh ing siksa aridun kali rupa awan. Aridun kali rupa awan mendung. Mustaqbila kang madhep audiyatihim ing lembah-lembah yang akeh. Audiyatihim wadi lembah. Qalu padha ucap sapa akeh. Hadza utawi iki iku aridun mendung mumtirna kang bakal nudani apa mendung ing ingsun. Wah iki mendung sing awake bakal hujan. Ya, memang di sana ya mereka jarang mendapatkan hujan. Ya. Sama juga seperti Nabi Nuh alaihissalam. Jadi memang di daerah Jazirah yang sana ini kan memang daerah-daerah yang hampir tidak pernah mendapatkan hujan. Kalau tahu mereka dapat hujan mungkin sesekali, gitu. Kalau dapat sesekali. Ya berbeda dengan ya negara-negara yang beriklim tropis kayak kita begini. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Ya walaupun saat ini musim ini sudah tidak pasti juga. Sudah musim kemarau juga masih hujan. Ya, tetapi itu semua Allah yang mengatur. Tapi bagi masyarakat kaumnya Nabi Hud alaihissalam yang memang hampir tidak pernah mereka dituruni hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu melihat awan mendung datang jalan terus mendung ini menuju lembah-lembah mereka mengatakan hadza aridun mumtiruna. Nah, ini awan, ini mendung yang nanti akan menurunkan hujan kepada kami. Jadi mereka masih belum tahu bahwa sebenarnya awan atau mendung ini adalah azab. Jadi makanya Rasulullah SAW kalau melihat awan, melihat langit berawan, Rasulullah agak panik. Ya Rasulullah itu agak panik, keluar masuk rumah, keluar rumah masuk lagi, keluar rumah masuk lagi. Kenapa? Karena peristiwa masa lalu, ya para nabi dan rasul sebelum beliau, nah siksa Allah itu kadang lewat awan itu, lewat awan, lewat mendung itu. Jadi dipikir mendung itu hujan, ternyata tidak juga. Mendung tidak berarti hujan. Ya, mendung tidak berarti hujan, mendung tidak berarti rahmat. Tetapi ada kalanya mendung itu mengandung azab. Ya, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Hud alaihissalam, ya kaum Ad begitu. Ya mereka yang hidup di Ahqaf, ya di bukit Ahqaf itu.
Bal balik huwa utawi azab iku mastajal barang kang njaluk kesusu sira kabeh. Mastajal barang kang njaluk kesusu sira kabeh. Bukan, itu bukan awan yang akan menurunkan hujan, tetapi dia ini adalah azab yang kalian semua minta untuk segera. Ayo datangkan Fatina bima ta'iduna kunta minas shadiqin. Mereka kan minta begitu. Itu mana-mana kalau memang siksa mana-mana yang kamu ancamkan itu. Nah, jangan cepat tunjukkan kami apa yang kamu ancamkan kalau memang itu benar. Ya, kalau memang itu benar, mana enggak? Ya, dikirim oleh Allah awan ya, dari jauh menuju lembah yang mereka berada di situ. Nah, dipikir itu nanti hujan, tetapi justru bal huwa mastajaltum ya, balik, tetapi itu azab yang kamu semua minta untuk disegerakan. Bihi kelawan ma, bihi kelawan ada ya. Rihun itu angin fiha itu kan dalam angin, yaitu adab itu berupa rihun angin fiha yang dalam rihun adabun alimun utawi adab yang pedih. Jadi ya awan ini memang yang giring mendung, maaf yang giring itu angin. Tapi dalam angin itu ada adab yang sangat pedih. Nah ini sudah mereka tidak bisa berkutik itu ya. Siapa yang mendatangkan bala tentara seperti ini? Bagi Allah Subhanahu wa taala gampang. Ya. Bagi Allah gampang. Mereka tertipu. Ya, mereka tertipu. Pikirnya ya, itu adalah hujan, tetapi ternyata bukan hujan. Itu adalah siksa. Ya, siksa yang diminta-minta oleh mereka. Ya. Angin kencang pecah gitu ya, ada rihun fiha adabun. Jadi adab itu berupa ini angin fiha, yang di dalam angin itu ada adabun alim, adab yang pedih. Tudammiru kang ngancurake apa angin kullasain ing saben-saben suci. Nah, di mana angin atau adabun alim tadi ya, siksa sehingga jero angin ini. Tudammiru ngancurake kullasain ing saben-saben suci. Bi amri rabbiha kelawan perintah pangerane. Jadi angin yang dikirimkan oleh Allah untuk mengirim awan itu ternyata mengandung azab yang sangat pedih. Ya, menghancurkan segala apa yang ada di situ. Anda bisa bayangkan ya, kalau angin kencang berembus itu. Ya. Angin tornado, angin apa lagi gitu? Hah? Terus pakai angin-angin yang menakutkan itu ya. Ya, seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu di Amerika itu ya. Di Amerika, di Israel. Jadi dengan angin kencang itu akhirnya menimbulkan kebakaran hebat. Bahkan berapa ratus ribu hektar, gitu kan? Berapa ratus ribu hektar ya, hutan yang terbakar di Amerika. Ya, yang sampai akhirnya menghancurkan rumah-rumah yang ada di sana. Sama juga di Israel seperti itu. Ya, ini gambaran ya, bahwa
Kalau Allah mengirimkan siksaan itu gampang banget itu. Ya, kirim angin pecah, buyar kabeh omah kena angin itu. Bangunan-bangunan hancur semua. Tanaman-tanaman hancur. Ya. Namanya pohon-pohon kurma ya hancur semua. Tanaman-tanaman sudah roboh semua kena angin itu. Rumahnya kena embus jebol. Manusianya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, wong menungso coba ini gitu kan. Kena angin tambah maut sak doa-doa. Tudammir kulla syai'in bi amri rabb. Fa asbahu mongko dadi sapa akeh. La yura ora den ningali. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi illa masakinun kejaba panggonane wong akeh. Jadi akhirnya tidak ada lagi yang bisa dilihat di perbukitan itu, ya, kecuali hanya tempat tinggal mereka. Yang lain hancur, manusianya mati kabeh. Jadi kena angin. Ini bukan angin biasa, angin yang mengandung azab. Hancur semua. Segala yura ora bisa den tingali ila kejaba masakinahum kejaba panggonane akeh. Kecuali rumah tempat tinggal mereka itu kampungnya wong. Jadi kalau kampungnya ada gitu, ya, kampungnya masih ada. Tapi penghuninya habis sudah oleh Allah. Rumah-rumahnya hancur, tanaman-tanamannya hancur. Ya tinggal tempat tinggalnya itu, ya apa kampungnya, nah, itu tempat mereka itu. Ya, wah itu tempat kaum Ahqaf itu. Nah, sebenarnya terus ya nantang-nantang gitu kan. Ya, begitu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka siksaan, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Kadzalika kaum iku najzi balas ingsun al-qaumal mujrimina ing kaum kang padha dosa. Ya begitulah kami memberikan balasan kepada kaum yang berdosa. Jadi memang dahsyat ya kaum Nabi Hud ini gitu. Dan tantangan dakwah yang dialami Nabi Hud sendiri juga tidak ringan, tidak ringan, sangat berat ya beliau hadapi. Ya, Nabi Hud ini juga Nabi Nuh itu kan. Barakallahu masalan lil ladina kafarum ra'ata nuhi wa ra'ata lut. Nabi kaum Lut, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Nuh, ya kaumnya Lut, kaumnya Hud, masalah ini berat banget gitu. Ya, para nabi, para rasul ini juga tantangan dari keluarga juga. Ternyata sampai juga Rasulullah pun juga sama. Ya. Rasulullah tantangan dakwahnya juga dari keluarga juga. Ya, dari pamannya, ternyata menolak dakwah Rasulullah SAW. Nah, artinya apa? Ya begitulah dakwah. Ya kadang kita tidak bisa bayangkan bahwa dakwah itu mesti enak. Ya enak, dakwah itu enak gitu. Ya, karena menjadi pegawainya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tantangan dakwah ini yang menjadi menarik gitu. Ya, jadi ada seninya sendiri bagaimana mengurusi keluarga, mengurusi umat itu menjadi seni sendiri di dalam berdakwah. Ya. Nah, di dalam satu riwayat Imam At-Tabrani
Ya, Imam Tabrani Ali bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma futiha ala adin minar rih illa mithla maudil khatam." Jadi Allah tidak membukakan angin terhadap kaum Ad kecuali hanya semisal dengan lubang tempat cincin. Lubang tempat cincin, tahu tempat cincin? Ini cincin itu ya, ada lubang, hanya seperti itu saja. Ya. Kemudian angin itu dikirimkan menuju daerah pedalaman mereka, lalu ke daerah perkotaan mereka. Ya. Dari pedalaman kiri nang kutho cek, nang kelas kiri nang kutho. Ya digambarkan ya ini kayak lubang cincin ini dari dalam saya semua tet gerakan cet udah dari dalam sampai kemudian dikirim ke perkotaan. Ya. Dan ketika penduduk perkotaan melihat datangnya angin itu, ya, angin itu datang berupa awan hitam, aridun mustakbil dari itu, angin yang hitam. Ya, kemudian mereka mengatakan, apa yang mereka katakan, hada aridun mumtiruna mustaqbalu audiyatina. Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami, ya sedang menuju ke lembah-lembah kami. Ya makanya yang namanya ya daerah sini Telaga, Pacet ke atas itu kan ya kalau toh mereka tidak mendapatkan hujan lebat itu ya hujan gerimis kecil-kecil aja sudah senang gitu kan, karena sudah bisa menguburkan tanah mereka. Jadi makanya ketika awan datang di atas mereka sudah senang lah, hujan ini mereka senang. Kita jadi nyaman nih gitu. Nah, sementara penduduk pedalaman telah berada di dalam angin itu, sudah kena terbang ke angin itu, yang pedalaman itu. Ya, mereka sudah terbang karena hembusan angin tadi itu. Lalu mereka ditimpakan kepada penduduk perkotaan. Ya. Dari ahlul badiyah kemudian dikirim kepada ahlul hadir. Ya. Kirim larinya ke kota. Apa yang terjadi? Hatta halak, sampai semuanya binasa. Jadi sehingga penduduk Ad atau kaum Ad ini mulai dari yang pedalaman sampai perkotaan hancur semua, binasa semua. Ya. Orang yang menentang Allah ini hancur semua. Atat al-khuzzani hatta kharajat min khilalil abwab. Jadi angin itu memporak-porandakan ya kantong-kantong mereka, ya sehingga keluar angin itu dari celah-celah pintu tempat mereka. Saking kencangnya, jadi angin ini sampai nggak bisa dibendung lewat mana saja. Ya, ada lubang kecil angin masuk, bas. Ya, hancur semua. Gitu. Ya. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Nah itu akibat daripada menentang dakwah para nabi, para rasul itu. Jadi makanya ya dakwah itu mengingatkan kepada masyarakat ya untuk senantiasa bagaimana mereka mengetahui ya siapa sebenarnya mereka itu. Ya. Ngandani menungso ben ngerti sampean iki sapa sih. Ya, makanya ada falyan duril insanu mimma memahamkan mereka
ya, supaya mereka tahu posisinya. Sampeyan iki sapa? Nah, sampeyan iki jenenge sapa sih? Sampeyan digawe teko apa sih? Perlune apa sih sampeyan digawe begitu. Nah, difahamkan kepada mereka. Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia ini kecuali supaya mereka semua ini beribadah kepada Allah. Ya, liya'buduni, supaya mereka beribadah kepada. Ini yang paling utama itu. Ya, untuk ibadah. Ibadah itu adalah menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ayo sembahlah Allah, jangan syirik. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah. Ya, daripada nanti sampai kena adab Allah, kena siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tetap itu ajaan seruan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita tidak tahu nanti apakah seruan-seruan kita, ajakan-ajakan kita ini diterima oleh mereka atau ditolak. Gitu. Ya, yang penting disampaikan dengan cara yang hikmah. Jangan mencela-cela mereka. Ya, jangan mencela mereka. Ya, mereka dinasihati mau'izatil hasanah. Dinasihati dengan nasihat-nasihat yang baik. Gitu, ya. Adapun nanti mereka ikut apa enggak itu bukan hak kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ya, fadzakir innama anta mudzakir, ingatkan, tugasmu hanya mengingatkan kau. Tugasmu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Sama sekali tidak ada tugas kamu untuk maksa-maksa mereka. Sampai mereka gelap, hati-hati sampai tanun, tidak boleh ngancam-ngancam. Ya, kalau menyampaikan ancaman Allah boleh, kalau ngancam-ngancam secara personal tidak boleh gitu. Nah, sampai nggak gelap ibadah, aku khawatir Allah Subhanahu wa taala mendatangkan adabnya kepada kita. Nanti Allah memberikan adab, mendatangkan adab kepada sampean. Nah, jadi sampai tak serukan untuk ayo sembah Allah, tauhidkan Allah, jangan syirikkan Allah. Nah, ini penting. Ya, kalau kita menghina-hina ya jadi masalah. Kalau tidak menghina aja bermasalah itu kan dakwah itu. Ya, masalahnya nenek karena diterima, karena ditolak. Apalagi dengan cara kasar begitu. Ya, kemungkinan ditolaknya besar daripada diterima. Kenapa? Karena perilaku. Ya, dakwah itu juga bil hikmah. Ya, kita harus tahu sebenarnya masyarakat ini seperti apa sih begitu. Terus bagaimana kita harus berdakwah. Nah, itu penting pengetahuan begini. Berarti gak ngawur begitu. Ya, gak ngawur. Ditambah lagi konsep tadi itu. Ya, pesan Allah, kamu ini tugasnya hanya mengingatkan, bukan maksa-maksa. Ya, urusan petunjuk innama hudallahi wal huda. Nah, urusan petunjuk Allah nanti yang ngasih, itu bukan kamu hanya mengajakkan saja gitu. Nah, kowe melok ya karepmu, gak melok ya karepmu. Nah, urusan melu gak melu kuwi Allah sing bisa menggerakkan hati seseorang, bukan kita gitu. Ya. Baik, saya kira itu cerita tentang masih bagian daripada cerita tentang kaum Ahqaf atau kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Ya, tapi ada pelajaran lain yang saya pikir perlu juga kita pahami. Nah, insya Allah itu ada di ayat 26 lanjutan daripada surat Al-Ahqaf ini. Ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, menambahkan ilmu, ya, kita semua menambahkan iman kita semua, ya, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menginspirasi kepada kita betapa pentingnya berdakwah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa
memberikan kemudian akan segala urusan kita semua. Ya, semoga juga ini menjadi kebaikan untuk kita, untuk orang tua kita, ya, untuk jamaah-jamaah kita, ya, dan semoga juga Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan rezeki yang berkah, melimpah, barokah kepada kita, orang tua kita, jamaah-jamaah kita, ya, sebagai modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan yang sakit semoga diberikan kesembuhan, kesabaran dan pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan semoga kelak kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ya, dimasukkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.